Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Siswaku Cerdas. Di video kali ini kita akan membahas materi kimia tentang penggolongan senyawa hidrokarbon. Mari kita simak video berikut ini. Sesuai dengan namanya, hidrokarbon adalah senyawa yang hanya terdiri dari unsur karbon dan hidrogen. Hidrokarbon ini dapat digolongkan berdasarkan pada bentuk rantai dan jenis ikatannya. Berdasarkan bentuk rantainya, hidrokarbon terbagi dua. Yang pertama adalah hidrokarbon alifatik, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka, dan hidrokarbon siklik, yaitu hidrokarbon dengan rantai tertutup. Hidrokarbon alifatik ini terbagi dua. Ada alifatik jenuh, yaitu hidrokarbon dengan ikatan tunggal. Ada alifatik tak jenuh, yaitu hidrokarbon dengan ikatan rangkap. Yang tergolong ke dalam hidrokarbon alifatik jenuh adalah alkana, yaitu rumusnya CnH2n ditambah 2. Sementara untuk hidrokarbon alifatik tak jenuh ada 3. Yang pertama alkena, rumusnya CnH2n. Yang kedua alkuna, rumusnya CnH2n dikurang 2. Dan yang ketiga adalah alkadiena, rumusnya adalah CnH2n dikurang 2. Jadi di sini dapat dilihat untuk rumus alkuna dan alkadiena itu sama, yaitu CnH2n dikurang 2. Yang membedakan nanti adalah bentuk strukturnya. Mari kita lihat contoh dari hidrokarbon alifatik jenuh dan tak jenuh agar dapat membedakannya. Yang pertama adalah alkana. Mari kita lihat contohnya. Di sini dapat kita lihat rantainya terbuka dan ikatannya adalah ikatan tunggal. Kemudian untuk alkena, rantainya juga terbuka tetapi mengandung ikatan rangkap 2. Sementara untuk alkuna, rantai terbuka tapi mengandung ikatan rangkap 3 di dalamnya. Sementara alkadiena, bentuk rantainya terbuka, mengandung 2 ikatan rangkap 2. Jadi di sini adalah artinya 2. Ena diambil dari alkana, yaitu hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap 2. Jadi di sini maka namanya adalah alkadiena. Jadi jika dia mengandung lebih dari 2, misalnya 3, menjadi alkatriena, atau 4 menjadi alkatetraena. Begitu juga nanti dengan senyawa alkuna, jika lebih dari 1 ikatan rangkap 3-nya menjadi alkadiuna, atau 3 menjadi alkatriuna. Inilah penggolongan hidrokarbon untuk rantai terbuka ya, ada jenuh dan tak jenuh. Kemudian untuk hidrokarbon siklik atau rantai tertutup ini terbagi dua juga. Yang pertama adalah alisiklik dan yang kedua adalah aromatik. Untuk hidrokarbon alisiklik ini terbagi dua lagi. Ada yang jenuh, ada yang tak jenuh. Mari kita lihat contoh untuk alisiklik jenuh. Siklik adalah rantai tertutup ya. Sini dapat kita lihat rantainya tertutup mengandung ikatan tunggal di dalamnya. Jadi di sini disebut juga dengan sikloalkana. Untuk alisiklik tak jenuh, rantainya tertutup tetapi mengandung ikatan rangkap di dalamnya. Ini disebut dengan, karena ikatan rangkapnya adalah 2, disebut dengan sikloalkena. Bisa membedakannya kan? Sekarang kita lanjut dengan hidrokarbon aromatik. Contohnya adalah benzena. Rumusnya adalah C6H6. Bisa dilihat dari gambar di sini. Ini ada 6 atom C di dalamnya dan 6 atom H di dalamnya. Kemudian ikatannya selang-seling, ada yang tunggal, ada yang rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap. Ini disebut dengan benzena. Inilah penggolongan hidrokarbon berdasarkan bentuk dan jenis ikatannya. Sekarang bagaimana tata namanya? Kemudian isomernya atau sifatnya dan kegunaannya dapat dilihat di video-video selanjutnya.
Untuk menguji kepahamannya tentang penggolongan senyawa hidrokarbon, mari sama-sama kita kerjakan latihan soal berikut ini. Nyatakan golongan hidrokarbon berikut, apakah dia termasuk alifatik jenuh atau tak jenuh? Apakah dia termasuk alisiklik jenuh atau tak jenuh? Atau termasuk ke dalam golongan aromatik? Kita lihat dulu soal yang A. Kita lihat soal A ini, bentuk rantainya adalah rantai terbuka. Maka ingat, rantai terbuka itu termasuk ke dalam golongan alifatik. Kemudian lihat lagi jenis ikatannya. Jenis ikatannya adalah ikatan tunggal, maka ini termasuk ke dalam alifatik jenuh. Karena dia memiliki rantai terbuka dan ikatan jenuh, lebih tepatnya dia tergolong ke dalam alifatik jenuh yang disebut dengan alkana. Yang kedua, jika dilihat dari strukturnya, ini juga termasuk struktur yang terbuka. Jadi dia tergolong ke dalam alifatik juga. Tetapi ikatannya ada ikatan rangkap. Otomatis dia masuk ke dalam golongan tak jenuh. Kemudian ada lagi di sini ikatannya rangkap duanya ada 2 buah. Berarti ini lebih tepatnya ke dalam golongan alifatik tak jenuh yang disebut dengan alkadiena. Soal nomor 3, kita perhatikan bentuk strukturnya ini. Ini adalah bentuk tertutup. Jika bentuk tertutup, otomatis dia masuk ke dalam alisiklik. Kemudian rantainya adalah rantai rangkap. Ikatannya ikatan rangkap, berarti dia termasuk alisiklik tak jenuh. Karena di sini ada ikatan rangkapnya adalah ikatan rangkap 2, maka disebut ke dalam sikloalkena. Mudah sekali kan menentukan penggolongan senyawa hidrokarbon ini. Mari diperhatikan beberapa contoh penggunaan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Untuk senyawa hidrokarbon alifatik, ini biasanya digunakan sebagai bahan bakar truk, yaitu solar. Kemudian hidrokarbon alisiklik, ini digunakan dalam pembuatan nilon untuk serat sintetik dalam industri tekstil. Kemudian hidrokarbon aromatik, contohnya adalah kamfer, yang biasanya digunakan sebagai pewangi lemari atau pewangi ruangan. Ini adalah contoh sebagian kecil dari penggunaan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak lagi penggunaan senyawa hidrokarbon yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita. Demikianlah video penggolongan senyawa hidrokarbon ini dibuat. Terima kasih telah menonton. Semoga saja video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda semua. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.